Yang menjadi problem itu apa sekarang? Gak ada keturunan, bukan Habib, tapi ngaku-ngaku Habib. Kamu ngaku Gus, itu dosanya lebih kecil daripada ngaku Habib. Habib Lutfi bilang apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau dibilang Habib. Kenapa? Karena saya, perilaku saya belum sesuai dengan datuk saya. Yang ngendikan sama Bapak, Habib Lutfi. Lah sekarang orang dengan bangganya mengatakan apa? Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Padahal kadang-kadang kelakuannya tidak sesuai dengan Rasulullah. Itu yang merusak, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamun. Wa qala aidan man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Suriah dan Tanfidiyah yang sangat-sangat saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Ibu Bupati Tegal, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Harlah Muslimat ke-77 se-Jawa Tengah dengan tema menguatkan peran muslimat NU untuk membangun peradaban, yang sangat saya banggakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu muslimat yang berbahagia, makan donat, minumnya susu. Hai ibu-ibu muslimat, I love you. Saya melihat wajah-wajah bahagia. Walaupun cuaca panas, gerah dan terik, tapi saya melihat insya Allah wajah-wajah muslimat calon penghuni surga. Saya yakin kenapa ibu-ibu ini bahagia, karena adanya rasa cinta. Bocah Banser, rasa dilarang Banser. Benewe yang ngopo tonggo nombo kok. Silakan kalau mau maju-maju saja. Banser santai saja, mereka sudah tua, nggak mungkin memperkosa saya. Tapi lenggah masak keseng teng buri. Lenggah mawon. Yang perlu diingat ibu, mohon maaf, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Ya. Monggo lenggah mawon. Oh, ada Ibu Khofifah toh, Bu Khofifah rawuh toh. Halo Mbak Yu. Selamat datang Ibu Gubernur, sahabat saya, guru kita semuanya. Ini rakyat Ibu Khofifah medeni. Iya. Yang namanya pengajian itu yang satu ngomong, yang satu diam. Kalau saya ngomong jenengan ngomong, namanya bukan pengajian, tapi pacaran.
Saya meyakini inilah wujud kecintaan kita kepada Nahdlatul Ulama. Maka wajah bahagia yang ibu-ibu pancarkan adalah merupakan tanda-tanda kita jatuh cinta. Saya sering bilang orang jatuh cinta itu ciri-cirinya bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Maka kebahagiaan hari ini kita niatkan, mudah-mudahan kebahagiaan dari muslimat Jawa Tengah membawa kebahagiaan untuk Indonesia. Amin Allahumma amin. Bagaimana saya tidak mencintai ibu-ibu muslimat? Dalam sejarah bisa kita lihat oke, saya tak berdiri kalau begitu. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Kenapa Bu? Oh, tongkatnya di bawah. Di mana-mana kiai itu ngatur jamaah. Baru muslimat jamaah ngatur kiai. Tapi itu fakta. Bagaimana kemudian kita memang tidak bisa ngatur perempuan. Apa Bu? Saya duduk diminta berdiri sudah berdiri. Tongkat disuruh naruh sudah saya taruh. Apalagi Bu? Kacamata dilepas. Saya lepas kacamata janda pingsan Bu. Hati-hati. Sudah begini saja. Pak Haryo, Ki Haryo ini. Contoh laki-laki tidak bisa ngatur perempuan cukup dibuktikan dari alis saja. Alis itu aturannya Allah saja masih dikerok, dilukis sendiri. Apalagi aturan suami. Maka saya lihat ibu-ibu di sana pakai payung itu bukan karena takut panas, takut alisnya luntur. Gelengan sing ngarep ya, alisnya kayak galengan ya. Kayak celurit. Ibu bapak, bagaimana kita jadikan peradaban yang lebih bagus itu berangkat. Coba kita lihat, Ibu tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh itu menikah 2 kali. Yang pertama istrinya namanya Sofuro. Sofuro ini wanitanya nggak begitu cantik tapi dia solehah. Melahirkan 6 orang anak, 3 putra 3 putri. Anda tahu 6 anak ini menjadi nabi, menjadi orang soleh, menjadi ulama. Kenapa? Karena Sofuro ini wanita solehah. Kemudian Nabi Nuh ditakdirkan menikah lagi dengan perempuan cantik tetapi tidak solehah. Namanya Wil'ab binti Aju'il. Ini melahirkan 2 anak. Yang pertama namanya Kan'an, yang kedua namanya Balus. Ini dua-duanya nggak ada yang soleh. Bahkan mohon maaf, anak turunnya akhirnya menjadi musuhnya Nabi Ibrahim yang membakar Nabi Ibrahim. Namanya siapa? Raja Namrud. Itu keturunan dari Bal'am dan mohon maaf, turunan dari Kan'an dan Balus. Nabi Yakub juga ditakdir menikah 2 kali. Yang pertama istrinya nakal, anaknya 7 Yahudi semua. Kemudian menikah yang kedua kalinya dengan wanita solehah, melahirkan 2 anak yang soleh. Namanya siapa? Namanya Bu, siapa nama anak Nabi Yakub yang soleh? Kok Gus Miftah? Nabi Yusuf dan Benyamin. Yang kemudian Anda lihat Nabi Yusuf menjadi nabi. Artinya apa? Tidak ada alasan bagi ibu-ibu muslimat kalau mengatakan, Gus, suamiku bukan kiai, suamiku biasa-biasa saja, maka mungkin saya tidak bisa melahirkan orang yang luar biasa. Anda salah. Orang yang luar biasa tidak berangkat dari suami yang hebat, tetapi dari muslimat yang hebat. Ada kalanya suaminya preman, tapi istrinya solehah, bisa mendidik sebuah generasi yang hebat.
Contoh siapa? Siti Asiyah menikah dengan rajanya preman. Namanya siapa? Fir'aun. Kok Virgon gimana? Kalau Virgon itu Inara. Siapa Bu? Ternyata ibu-ibu muslimat mainannya juga TikTok ya. Dia tahu dengan Inara Rusli. Ibu-ibu muslimat punya TikTok. Goyang pargoy. Menjijikkan. Kalau Fatayat goyang pargoy masih pantas lah. Muslimat kok goyang pargoy. Ini kalau di sini saya lihat insya Allah ini bener-bener muslimat. Karena begitu maju langsung baunya balsem. Coba ibu kita lihat. Fir'aun itu mbahnya preman. Dia ngaku Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena Fir'aun itu selalu dibuat senang oleh Allah. Fir'aun itu punya uang terus, gak pernah punya utang. Senang terus, gak pernah susah. Jadi kalau ibu-ibu muslimat kok kadang-kadang punya uang, kadang-kadang punya utang, lumrah. Karena manusia biasa. Tapi kalau ibu-ibu muslimat senang terus, gak pernah susah, saya malah curiga. Jangan-jangan cucunya Fir'aun. Biasanya cucunya Fir'aun itu salnya pink. Jijik gitu. Seorang tua salnya pink. Bu, singkat cerita bagaimana Siti Asiyah membangun peradaban. Siti Asiyah ini wali kata Habib Lutfi. Apa bentuk kewaliannya? Sepanjang pernikahannya dengan Fir'aun, Siti Asiyah itu tidak pernah dikumpuli sama Fir'aun. Lantas siapa yang dikumpuli sama Fir'aun? Setan yang diwujudkan seperti Siti Asiyah. Karena Allah nggak mungkin ridho Siti Asiyah dikeloni sama Fir'aun. Kenapa? Nggak mungkin. Karena yang satu wali, yang satu ngaku Tuhan. Singkat cerita ibu bapak, mohon maaf, Fir'aun punya peraturan. Peraturannya apa? Setiap bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Kebalikan dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah yang dibunuh yang perempuan, zaman Fir'aun yang dibunuh laki-laki. Atas bisikan dukunnya Fir'aun. Maka ingat, ciri-ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Makanya ibu-ibu nggak boleh percaya dengan dukun. Karena percaya dengan dukun itu adalah Fir'aun. Bu, nggak boleh percaya dengan dukun. Karena dukun pun sebenarnya juga nggak bisa apa-apa. Dukun itu kalau memang bisa apa-apa seharusnya istrinya paling cantik. Karena dia apa? Menjual pelet dan pengasian. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya cangkeme merongos. Berarti dia nggak bisa apa-apa. Singkat cerita, ibunya Nabi Musa melahirkan seorang laki-laki. Maka ada kekhawatiran bayi ini akan dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian yang terjadi apa ibu? Mohon maaf, bayi ini oleh ibunya dihanyutkan ke sungai. Singkat cerita, atas takdir Allah, bayi Musa mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Siapa yang menemu? Siti Asiyah. Bayi dibawa pulang. Sampai kerajaan ketemu dengan Fir'aun. Maka kemudian Fir'aun bertanya, Asiyah, siapa yang kamu bawa? Bayi. Titit apa tutut? Titit. Apa kata Fir'aun? Bunuh. Kenapa? Karena peraturan kerajaan setiap bayi yang lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Ternyata Pak Bu, dinego sama Siti Asiyah. Apa kata Siti Asiyah? Mas Fir'aun, bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari. Ini bayinya datang sendiri. Kamu gak boleh bunuh. Ternyata Bapak Ibu, Fir'aun manut sama Siti Asiyah. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki diatur oleh perempuan. Ya. Itu gara-gara apa? Fir'aun diatur sama Siti Asiyah. Jadi kalau hari ini ada laki-laki, kiai sekalipun kok manut sama istri, seperti grup Sodelia, itu lumrah. Maka saya bilang, sak pinter-pintere kiai, digetak bojone goblok dadak. Jadi ibu-ibu mohon maaf, kok ada penceramah kondang,
kok ceramahnya AIU AIU AIU, itu jelas mau berangkat ngaji digetak karo bojone. Makanya memang benar seorang perempuan akan menjadi ratu bila diterima oleh laki-laki yang tepat, dan seorang laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan istrinya sebagai ratu. Betul Bu? Saya bilang perempuan memang makhluk lemah, tapi laki-laki tidak sekuat itu bila tidak didukung oleh seorang perempuan. Betul Bu? Maka kesuksesan seorang laki-laki berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Bu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imam, perempuan itu makmum, betul? Perempuan yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju? Santai Bu, kami semua laki-laki yang ada di atas panggung ini insya Allah tipikal suami yang setia, karena kami sadar bagaimanapun makhluk terkuat di muka bumi adalah emak-emak. Buktinya apa? Tanya Pak Polisi, naik motor rating kanan belok kiri, itu hanya terjadi sama emak-emak. Makanya dulu kan itu Kiai, ada undang-undang himbauan dari polisi. Apa Gus himbauannya? Dihimbau naik motor tidak boleh pakai sandal jepit. Ternyata itu apa? Ada kekhawatiran dari polisi kalau yang naik motor perempuan muslimat. Kalau sampai ditilang polisi berpotensi sandal jepitnya nginapui cangkeme polisi. Nah, atas didikan Siti Asiyah coba kita lihat. Musa menjadi anak yang luar biasa walaupun berada di dalam kerajaan Fir'aun. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang sering saya sampaikan adalah ketika kamu mendidik seorang laki-laki berarti kamu hanya mendidik seorang saja, tetapi ketika engkau mendidik seorang perempuan berarti engkau mendidik sebuah generasi. Itulah yang kemudian dimaksud al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Wartawan datang sama saya, Gus, kok Gus Miftah bisa seperti sekarang, kenapa? Saya jawab, karena ibu saya ahli tirakat, ibu saya rajin puasa, ibu saya rajin wirid, ibu saya rajin sholawat. Itu kemudian ditanamkan kepada istri saya, dan alhamdulillah saya bersyukur istri saya wanita biasa, tapi mohon maaf luar biasa ketika membaca sholawat. Ibu-ibu muslimah tahu istrinya Gus Miftah sehari baca sholawat berapa kali? 15.000 kali minimal. Mungkin dengan alasan itu istri saya tidak bisa dipoligami, karena sholawatnya lebih banyak Kiai dibandingkan saya. Bu, makanya kalau ibu-ibu khawatir suaminya menikah lagi, diselawati Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan suamiku tidak menikah lagi. Al-Fatihah. Mandi Pak. Bapak juga begitu Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan istriku gelem diwayuh. Al-Fatihah. Nah, maka ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Coba kita lihat tadi di Muqaddimah surat An-Nahl 97. Bagaimana Allah menggambarkan laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk hidup yang layak. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun peradaban. Tidak ada istilah laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Tapi ingat dengan kodratnya masing-masing. Saya dulu Pak, mohon maaf, ketika menikah saya melarang istri saya untuk bekerja Pak. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, kamu berhenti dari pekerjaanmu. Alasan saya apa? Jelas. Ini laki-laki coba. Saya bilang sama istri saya, kamu gak usah bekerja. Kenapa Bah? Saya mikir perempuan itu setiap hari dinafkahi sama suami saja, kadang-kadang masih berani dengan suaminya. Apalagi kalau istri punya pendapatan sendiri. Oh,
menakutkan. Saya ini ke istri saya. Kalau ibu-ibu mau bekerja silahkan. Bu, boleh nggak perempuan bekerja? Boleh. Kenapa? Karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Kalau saya enggak, Bu. Saya dulu menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Karena saya sadar, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Saya bilang, kita lihat An-Nahl 97, man amila sholiham min dzakarin aw unsa. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya apa? Baik laki-laki, perempuan. Dia bisa mengerjakan amal-amal yang baik. Ini berarti ada kesetaraan. Perempuan boleh maju seperti laki-laki. Maka kita bangga, ketua muslimat jadi bupati Tegal. Betul? Ketua muslimat bisa menjadi gubernur Jawa Timur. Betul? Kalau Allah izinkan bisa jadi dari muslimat akan ada presiden Republik Indonesia. Saya sering bilang kok Bu, megang suaranya ibu-ibu itu jauh lebih gampang dibandingkan megang suara laki-laki. Saya mau tanya, laki-laki sama perempuan banyak bohongnya banyak siapa? Laki-laki Pak. Persoalan hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Tapi persoalan fisik, lebih banyak bohongnya perempuan dibandingkan laki-laki. Lah soal fisik rangan laki ibu-ibu coba. Sudah pakai baju muslimat, pakai sal, pakai jilbab, masih pakai topi. Tambah kacamata hitam. Malah kayak tukang pijet yuk. Oh silau. Ini punya kesempatan yang sama. Min dzakarin aw unsa. Artinya apa? Siapapun yang berperilaku soleh, siapapun yang berbuat kebaikan, wa huwa mu'minun, selama dia konsisten dengan keimanannya, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan yang indah. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Maka mohon maaf, su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Anda berada dalam satu circle namanya muslimat. Insya Allah bisa meminimalisir akhlak-akhlak yang buruk. Amin. Pernah nggak di muslimat diajari hibah? Pernah nggak di muslimat diajari ngerasani? Saya itu melarang istri saya untuk punya WA group terlalu banyak. Karena sekarang rusaknya perempuan tuh berangkat rata-rata dari WA group. Kok geting aku gitu loh. Makanya dulu Pak Kiai mohon maaf, Pak Jokowi itu bener. Rapimnas TNI Polri, beliau bilang apa? Tolong para suami awasi WA grup para istri supaya tidak terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Saya kemarin tanggal 3 April 2023 saya diminta ceramah di acara forum silaturahim Ketua Umum Parpol bersama Presiden. Saat itu saya bilang, keren Bu, saya mungkin kader muda NU yang paling sering diundang sama Presiden. Bukan karena saya alim, tapi karena saya ganteng sih. Kemarin tanggal 3 April saya diundang, di situ ada mohon maaf, ada Ketua Umum Gerindra, Pak Prabowo, ada Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, ada Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, ada Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga, ada Ketua Umum P3 Pak Mardiono sama Presiden. Saya diminta datang untuk ngimami sholat duhur sama tausiah. Maka hari itu Pak Kiai mohon maaf, Indonesia dalam genggaman saya. Karena Pak Jokowi manut sama saya. Lah bagaimana tidak, yuk saya mau sholat tengok ke belakang, saya bilang sawu sufufakum bis sholah. Pak Presiden mohon izin luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus. Wah manut karo aku. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi melu maning. Saya sujud, Pak Jokowi melu sujud. Saya salam ikut-ikutan.
Rampung salam saya bilang, cie manut inyong cie kayak gitu. Saya bilang sama presiden, perintah presiden itu bagus, WA grup para istri diawasi. Pertanyaannya adalah, emangnya berani suami ngawasi HP istri? Nggak mungkin berani. Yang ada itu istri yang ngawasi HP suami. Kuwi wong lanang rungok kayak gini. Betul Mas? Mana mungkin kita berani ngawasi HP istri Pak, yang ada sebaliknya. Saya mau tanya, seharusnya itu yang ngawasi HP, suami ngawasi HP istri atau istri ngawasi HP suami? Ngeyel Pak. Seharusnya suami itu ngawasi HP istri. Kenapa? Karena kalau istrinya berbuat dosa dengan HP-nya, suami sebagai imam nanggung dosanya. Tapi kalau suami berbuat dosa dengan HP-nya, istri tidak dapat dosa dari suami. Tapi kebalik. Bu, malah golet-golet ya. Tapi ya kadang-kadang nggak apa-apa sih Bu. Saya ke Belanda kemarin pengajian Bu, sama teman pengusaha. Teman saya ini ke toilet Kiai, Gus nitip HP. Begitu masuk toilet, ternyata mohon maaf, HP-nya bunyi incoming call, panggilan masuk. Di situ ditulisi security. Saya mikir, masa kelasnya majikan ditelepon sama security, kan nggak mungkin. Begitu dia keluar, saya bilang, bro ada telepon, dari siapa Gus? Oh security, oh satpam. Saya nggak percaya, itu siapa? Istriku. Jadi nama kontak istrinya ditulis security Pak. Memang laki-laki kadang-kadang kurang ajar kok Bu. Baru menikah ditulisi bidadariku. 5 tahun menikah istriku. 10 tahun satpam. 15 tahun mak lampir. 20 tahun Israel. Kalau saya dari dulu konsisten Kiai, di HP saya itu namanya dari dulu Ibu Negara. Ibu Negara. Karena kalau sampai Ibu Negara tidak saya jaga perasaannya, berantakan isi rumah tangga saya. Maka saya bilang sama suami, jangan pernah kamu sakiti perasaan istrimu. Kenapa? Karena gajimu tidak cukup membayar perasaan istrimu. Tetap tak muliakan, daripada saya pulang diroyok muter aku. Kan Kiai, perempuan tuh karakternya satu Kiai. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat Kiai. Biasanya jilbabnya hijau biasanya itu. Oh, hijau semua ya. Yang jilbabnya putih insya Allah ini lebih parah. An-Nahl 97 itu ada kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk maju. Laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang hebat. Jadi tidak ada lagi istilah diskriminasi. Maka dulu Kartini membawa emansipasi adalah langkah awal bagaimana kemudian perempuan setara dengan laki-laki. Maka Kartini ngaji. Ngajinya kepada siapa? Di Semarang. Kepada kiai namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Maka mohon maaf Bu, kalau pengen merubah peradaban ini, langkah pertama ketika Anda bergabung dengan muslimat, jadilah muslimat yang aktif, selalu upgrade, nambah wawasan, tidak berhenti belajar karena long life education. Untuk apa kita bergabung di muslimat tetapi tidak mencerdaskan kita? Untuk apa kita berada di muslimat tapi tidak bisa menjadi ibu pendidik yang baik untuk anak-anaknya? Maka coba temanya apa? Peran muslimat NU membangun peradaban. Peradaban hari ini mohon maaf, kita mulai dari rumah tangga kita. Coba kita lihat, hari ini sedang marak Pak di medsos. Pertarungan yang tidak pernah usai antara oknum Habib dengan oknum Kiai. Soal apa? Soal nasab. Ingat kata Gus Miftah, kita tidak bisa meminta dilahirkan oleh siapa, kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa memilih melahirkan generasi seperti apa. Betul Bu? Coba sebelum saya lanjutkan peran perempuan, saya itu mendengar kabar ini Pak, sudah diprediksikan, sebenarnya bukan prediksi firosat, difirosatkan oleh Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, guru kita semuanya, mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Saat saya masih miskin, saya sowan pertama kali beliau tahun 2000. Saya meyakini orang soleh itu lisannya mustajabah. Saya dulu masih miskin,
Setiap kali saya datang, termasuk dengan bapaknya Mas Haryo, Ki Entus Susmono, saya sudah dipanggil juragan. Jadi kalau saya sowan, Pak, dipanggil juragane teka. Setiap kali saya sowan. Padahal saya nggak punya apa-apa, walaupun sebenarnya mbah saya kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Mbah saya itu wali, Pak, tapi saya malu ngomong mbah saya. Miftah Maulana Habibur Rahman, Kiai Muradi, Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Nyai Madarum, Kiai Ilyas, Mbah Muhammad Besari. Yang kemarin saya baru pulang haulnya. Mbah Muhammad Besari itu mbah saya nomor 9. Walinya Tegal Sari. Kalau diurut lagi sampai 18 saya masih hafal kok. Mbah Muhammad Besari punya bapak Anom Besari makamnya di Caruban, punya bapak Abdullah Mursad makamnya di Kediri, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Susuhunan Wirasmoro, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijoyo. Elek-elek keturunannya Brawijoyo yu. Tapi saya malu, Kiai. Malunya di mana? Wa syarrul alamina dawil khumuli idza fa'akhortahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu siapa? Generasi yang ketika ada orang hebat, orang punya kompetensi, dia mengatakan dulu mbahku lebih hebat daripada orang ini. Padahal di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Maka saya bilang sama Gus, Gus, kowe iki aja gaya, sing duwe pondok kuwi bapakmu, dudu awakmu. Kamu mengatakan bapak saya pondoknya besar, kuwi sing gawe bapakmu. Pertanyaannya kamu di mana? Saya malu, Pak. Mbah Muhammad Besari itu punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak namanya Kiai Hasan Besari. Mbah Hasan Besari melahirkan orang-orang top di Indonesia. Punya murid namanya Diponegoro, nama aslinya Ontowiryo. Punya murid namanya Ronggo Warsito, nama aslinya Bagus Burhan. Punya murid namanya Cokro Aminoto. Itu mbah saya, Pak. Lah saya malu, mbah saya punya murid di Ponegoro, Gus Miftah, Telembok, Keprimen. Dia murid begenggek. Dulu di wilayahnya Bu Khofifah, Doli itu yang paling konsisten istiqomah mendatangi para PSK itu saya. Sampai hari ini di Gang Sono, Tretes, Pasuruan, mungkin Bu Khofifah sama saya kesana lebih sering saya. Karena saya kiainya mbak-mbak PSK di sana. Kemarin sebelum Ramadan saya bagi 680 mukena di Pasuruan. Untuk siapa? Mbak-mbak PSK. Kemarin Ramadan mereka nggak pulang. Setiap kali mereka mau bekerja, dianjurkan untuk sholat taraweh berjamaah. Jadi sebelum ngelonte ya, itu sholat taraweh. Setelah malamnya saya telepon mau sahur. Anak-anak mau sahur nggak besok puasa, saya kirim uang untuk sahur. Iya bah, tapi ini masih bekerja. Ya Allah, bar traweh yuk kerja. Saya tanya, laku nduk? Alhamdulillah bah, laku. Kok bisa enggak bah berkah Ramadan? Matamu gue aku. Makanya kalau saya ngandalkin bahasa itu malu, Pak. Mbah saya muridnya Ontowiryo, duwe murid Ronggo Warsito, duwe murid Cokro Aminoto, Gus Miftah muridnya Lonte. Tapi itu harus saya ambil, Bu. Saya punya banyak alasan, salah satunya apa? Kulla syai'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya ibu-ibu muslimat kalau mau mahal gampang, jadilah orang yang beradab. Makanya kalau ngomong nasab, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu dengan adab, bukan karena nasab, betul? Ya. Lagian apa? Kalau nggak punya adab yang tinggi, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai men kata banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kok kiai lonte Keprimen, kiai larang. Kan bosok temen ya. Kiai Keprimen kiai. Saya dulu ikut berperan almarhum Ki Entus nutup lokalisasi di mana yuk? Peleman. Dulu konsultasi sama saya, kenapa? Karena beliau tahu saya ngurusi tempat-tempat seperti itu. Saya bilang, Pak Bupati, ditutup boleh, tapi ingat dicarikan solusi. Kalau cuma ditutup nggak dicarikan solusi, mereka akan kemana-mana, Pak. Tujuannya lokalisasi itu kan dilokalisir supaya tidak kemana-mana. Akhirnya Peleman tutup.
Itu siapa? Saya ikut sumbangsih, Bu. Saya itu biasa, kalau Anda lihat M-Banking saya, ada mbak-mbak PSK. Bah, saya mau keluar dari lokalisasi. Saya mau jualan, saya transfer, Bu, saya tambahin modal. Kenapa? Itu solusi. Hari ini kita nggak pernah memberikan solusi, hanya bisa mencaci, membuli, menghujat tanpa solusi. Solusi. Makanya kalau Bu Umi, Bupati Tegal, Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, Gus Miftah, Presiden para pendosa. Makanya saya ketemu Pak Jokowi kemarin di Jakarta, saya bilang salaman, Pak Presiden, saya juga Presiden apa Gus? Para pendosa. Oh bagus. Coba, apa dulu Habib Lutfi bilang sama saya? Soal nasab. Sebenarnya dua hal, Kiai. Ini juarang saya sampaikan. Tapi karena saya ketemu dengan ibu-ibu saya muslimat ini, calon penghuni surga insya Allah. Yang pakai topi putih saya doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah sholat duhur. Amin. Ibu yang dari sana yuk, dari tadi begini-begini. Saya pikir tidak ada saya, ternyata saya salah. Pamer gelang. Saya masuk ke kamarnya Habib Lutfi, Pak. Tahun 2000 berapa saya lupa. Beliau duduk di kursi, saya duduk di bawah. Saya pijiti kaki beliau. Yang pertama dikatakan apa, Gus? Beliau bilang gini sama saya, Nak, satu saat kamu akan menemukan satu zaman di mana hasutnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasutnya santri. Saya mikir, masa iya kiai hasut? Ternyata benar, kejadian itu benar-benar nyata. Tapi mohon maaf, kalau kiai yang hasut itu biasanya malah produktif, Gus. Contoh, Pak Kiai punya anak 4, punya pondok 1. Biasanya anak 4 rebutan pondok, hasut. Anak-anak kiai produktif keluar dari pondok buat pondok sendiri. Tapi kalau hasutnya orang goblok itu unproduktif, hanya menjelekkan tanpa memberi solusi. Saya dulu dibilang, masa iya? Yang pertama. Kemudian yang kedua beliau bilang apa? Nak, pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Gimana, Bah? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Dengan adu domba. Kiai diadu sama kiai, Habib diadu dengan Habib, kiai diadu dengan Habib. Itu disampaikan tahun 2008. Dan ternyata saat ini terbukti, Pak. Kenapa, Bu? Payungnya nutupi. Payung elek. Maka mendengar kalimat ini, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yangduru binurillah. Firasatnya Habib Lutfi tahun 2008 hari ini benar-benar terjadi. Kita diadu domba, kiai saling salah-salahan, adu domba antara satu dan yang lainnya. Maka saya bilang sama Abah Lutfi kemarin, Bah, saya mohon maaf, Bah, saya itu seharusnya nggak usah ngaji di orang-orang NU, Bah. Lah kenapa, Le? Kelemahan kiai NU itu satu ya, selalu saja rebutan ikan yang sama di kolam yang sama. Sehingga yang jadi apa? Hasut. Selama ini kalau hasut itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya saya bilang itulah bedanya pengacara sama kiai. Pengacara masalah jadi duit, kalau kiai duit jadi masalah. Saya ceramah di gereja, Bu, 2021. Di WA grup saya dibully sama teman-teman saya sendiri. Miftah goblok bla 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 bla. Besoknya datang ke pondok, Gus pinjam duit. Saya kasih, saya kasih dong, aku orang kaya. Ibu minta juga. Apa kowe bojoku? Maksud saya apa? Ayolah. Kita itu kelemahannya orang NU itu satu memang. Suruh. Kalau orang NU itu punya musuh, kompak kuat, Pak. Tapi kalau nggak ada musuh, musuhan sendiri. Makanya saya bilang, sudahlah, saya tak ngurusi pengajian para artis, para selebritis. Toh orang punya mazhab masing-masing. Saya tak ke Jakarta. Bagaimana memperkenalkan ahlus sunnah kepada orang non-NU. Supaya apa? Kita nggak rebutan.
Makanya syarat untuk mendapatkan kejayaan apa? Fa'ammad dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi. Kalau kita pengen rofa, orang NU harus bersatu. Bu, Ibu tahu Pak Jokowi jadi presiden yang milih berapa? 90 juta suara. Ibu tahu NU itu berapa jumlahnya di Indonesia? 49,8% dari orang Islam yang ada di Indonesia. Survei LSI tahun 2020. Orang Indonesia jumlahnya 290 juta katakanlah. 85%-nya Islam. Berarti orang Islam berapa? Ada 260 juta lebih. Orang NU 49%. Berarti berapa? Orang NU minimal ada 125 juta, Pak. Kalau orang NU kompak, nyalon ke Bu Khofifah presiden, dadi apa ora? Dadi. Makanya tak kasih tahu. Tapi rahasia. Aja ngomong-ngomong ya. Semoga Bu Khofifah nggak dengar ya. Ada survei, salah satu orang yang paling diminati untuk menjadi calon wakil presiden oleh semua capres, namanya siapa? Khofifah. Kenapa? Karena tahu Bu Khofifah punya the power of emak-emak. Panas saja dilakoni kayak kie. Betul Bu? Begitu bangkit bokongnya gosong. Tapi Bu Khofifah konsisten. Saya gubernur, saya ketua muslimat. Sampai hari ini saya akan berkhidmat untuk muslimat. Demi cintanya Bu Khofifah kepada muslimat. Bu, kayak kemarin ada capres telepon saya, Gus, bantu saya dong. Kan Gus itu panggungnya di mana-mana. Ada survei menyebutkan Ustadz berpengaruh di Indonesia, Gus Miftah. Bantu saya. Nanti saya jadikan Menteri Agama. Menteri Agama Republik Indonesia Miftah. Ora pantes. Kalau saya jadi Menteri Agama yang seneng ibu-ibu muslimat, ngundang pengajian karepe gratisan. Mate. Ibu-ibu sangka jadi pejabat itu enak. Bu Khofifah itu gajinya nggak banyak. Padahal tanggung jawabnya sosial tinggi. Jadi gubernur gajinya nggak banyak. Ketemu kiai orang ngamplopi ya ora pantes. Padahal nggak ada anggaran. Apalagi Jawa Timur gudangnya kiai. Makanya saya tadi sengaja nggak salaman ke sana supaya Bu Khofifah nggak pakai wo sama saya. Padahal ya orang ngerti asli. Maka yang perlu kita lakukan apa? Kompak. Sudahlah. Saya ditanya begini, Gus, dzurriyyahnya Kanjeng Nabi itu masih ada apa enggak? Oh ada. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Syarafun nasabi min salasi jihadin. Kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama apa? Al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang langsung terhubung sampai Kanjeng Nabi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Fala yu'adilahu syai'un. Ini nasab gak ada lawan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar Habib itu dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bissawab. Yang menjadi problem itu apa sekarang? Gak ada keturunan, bukan Habib, tapi ngaku-ngaku Habib. Kamu ngaku Gus, itu dosanya lebih kecil daripada ngaku Habib. Habib Lutfi bilang apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau dibilang Habib. Kenapa? Karena saya, perilaku saya belum sesuai dengan datuk saya. Yang ngendikan siapa Pak? Habib Lutfi. Lah sekarang orang dengan bangganya mengatakan apa? Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Padahal kadang-kadang kelakuannya tidak sesuai dengan Rasulullah. Itu yang merusak, betul? Kalau soal penghargaan kepada dzurriyyahnya Kanjeng Nabi, Sayyid Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan apa? Wa ala kafatil muslimin ayatagidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyukiruhum wa ayyuadimuhum.
bi ghairi huluwin wala sarafin wala israfin. Kita hormat duriannya Nabi, tapi persoalannya hari ini memang banyak orang yang ngaku-ngaku padahal bukan. Bagaimana sekarang Bu solusinya? Solusinya satu, yuk sama-sama introspeksi. Nggak usah diperpanjang, di medsos panas, betul Bu? Ini nyerang itu nyerang, Bu, ya sudah. Berhenti. Kewajiban kita hari ini adalah melahirkan generasi yang hebat. Dan saya yakin itu bisa berangkat dari muslimat. Amin. Sholawatan dhisik le, ben ra panas le. Ayo. Bapak NU Ibu Mus. Yang belakang limat. Wis ora panas, ora tenanan ya. Sing urung pengajian rong rampung wis mulih tak dongake mulih meteng. Ayo kowe. Apok ra kowe. Malah arep. Tapi sama Gus Miftah, kamu janda ya. Dijawab sing banter. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva yang tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa rahmat Bu, berkat bae umat Ibu Khofifah iki. Pilih berkat apa rahmat? Berkat. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa sholawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kayaknya luwe sadu kalau pengiringnya cuman melodi sama tambah apa, nggak usah pakai hadroh. Ketok NU banget. Kamu nggak usah terlalu semangat. Bayarnya jelas. Coba ulangi. Tapi pakai melodi yang awal tadi sama tambah dikit-dikit ya. Salatullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate. Semua tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Pesan Mbah Hamid Kajoran. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelo bodho asor apes ino awan bengi do sulaya. Bodho asor apes ino awan bengi do sulaya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah Rasul
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, makan donat dari ketela, dari ketela. Mari ngaji dan bersolawat dari muslimat untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat dari muslimat untuk Indo sing banter. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dolan ning sawah dos ning kali, kayu nangka digawe lemari, digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing jalo diajari ngaji. Dirapi. Emangnya aku cowok apaan? Lanjut. Minum kopi rasanya nikmat, ada gajah di tengah desa, di tengah desa. Ayo ngaji dan bersolawat, Bu Khofifah siapa yang punya? Yang punya siapa, Bu? Muslim. Ibu-ibu mau tak kasih pantun juga? Buah belimbing, buah pisang, ibu-ibu muslimat raine glowing, kakinya belang-belang, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae Bumi seneng temen ya? Itu adzan belum? Adzan. Oh, masih tarhim. Masih tarhim. Lanjut, Bu. Popon bubar mawon enggak? Aku panas. Oh, panas awakmu? Ya, aku tak melu panas-panasan. Demi awakmu. Lah, malah kemayune muah muah muah. Kan kamu sudah tua. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya wis ya, selawatan satu lagi untuk merah putih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah
wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati tetapkan iman, merah putih melekat di dada, merah melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Kendangnya tambahin. Salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NK, demi keutuhan NK. Sekali lagi sing banter bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Kendangin dong. Salatullah salam. Kendangin dong. Ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Panas temen ya. Tapi sepanas apapun insya Allah lihat ibu-ibu jadi adem, amin. Tapi bohong. Kui sing bakul es dumen kabeh tak bayarane. Bakul es didum wae. Didum ngono. Sing ning mburi mara kabeh, ayo modar ya aku iki ayo. Dibagi enggak apa-apa. Sing bakule bar ditumbasi rene tak bayar. Kowe ngapa?
Akeh temen ya. Jejer. Aku njaluk bakule es, bakule geblek ya maju, lemper maju. Uang saya banyak, santai. Jejer. Aku temen. Iki bakule jujur. Sampai ngapusi. Kayak ngopo maning bakule lemek melu-melu ya. Yes. Saya itu kurang apa sama ibu-ibu muslimat? Harusnya hari ini Gus Miftah itu di Turki nonton final Liga Champion. Tapi karena saya udah janji sama Bu Umi, saya sowan. Alhamdulillah. Dari sini. Kamu berapa? Jujur. Yo 100. Oke, ya Allah. Sama jejer. Semuanya urut tak bayar semua. Nggak usah menengok. Santet kapok ya. Yang sudah pergi. Udah, kamu berapa? Udah, nggak usah 100. Yang sudah pergi. Semuanya tak kasih, rasa ngadung-ngadung. Diam semuanya tak kasih. Semuanya diam tak kasih. Mari kita akhiri pengajian siang hari. Udah pula, yang sudah pergi. Yang sudah pergi. Kurang duitnya. Iki sing bakul siapa maning? Cah iki nakal iki. Sudah. Ini yang dikasih Bu, yang bakul, bukan muslimat. Muslimatnya melu-melu ya. Enggak, bakulnya mana bakulnya? Yang muslimat mundur dulu, yang muslimat manggul.